Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini guys? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Kita harus jaga stamina terus ya, agar kita tetap terus sehat semuanya. Oke, kembali lagi di Dodizia Channel. Dan pada video kali ini gue akan membahas kembali mengenai dunia kehumasan. Tentunya di dalam dunia kehumasan ini peran media sangat penting nih guys. Nah, terutama bagaimana humas menjaga hubungan yang baik dengan media, atau bagaimana kita sebut biasanya dengan media relations. Nah, di video kali ini akan banyak beberapa kegiatan yang mungkin bisa kalian jadikan referensi untuk menjaga hubungan yang baik tersebut dengan media. Simak terus ya, kira-kira inilah kegiatannya. Nah, jadi yang pertama adalah contohnya yaitu media visit nih guys, atau kita berkunjung ke kantor media. Jadi kalau kita sebagai humas tentunya kita harus merencanakan atau membuat media visit ini atau kunjungan media ini. Selain sebagai menjaga silaturahmi, kita juga bisa menjaga hubungan baik dengan beberapa media yang mungkin kalian tuju ada di beberapa tempat di daerah kalian begitu ya. Dan mungkin biasanya media-media ini sudah biasa berhubungan baik dengan kalian. Jadi nggak ada salahnya kalau kita berkunjung ke kantor mereka, kemudian juga kita ngobrol begitu ya dengan mereka di kantor mereka, dan kita berikan beberapa rencana-rencana atau informasi-informasi atau juga kebijakan-kebijakan tertentu terkait dengan institusi kita nih guys. Jadi kita bisa ngobrol dengan pemimpin redaksinya, dengan jurnalisnya, langsung dengan mereka begitu ya di kantor mereka. Jadi salah satu faktor utama juga untuk menjaga hubungan baik dengan media adalah kita menjaga hubungannya dengan mengunjungi mereka ke kantornya, atau biasa kita sebut dengan media visit ini. Dan media visit ini juga banyak sekali manfaatnya, antara lain kita juga bisa memperkenalkan nih misalnya tim kita gitu ya, atau beberapa misalnya atasan-atasan kita atau juru bicara kita kepada rekan-rekan media langsung ada di kantor mereka masing-masing begitu. Jadi nggak ada salahnya kita mulai merencanakan dan mulai membuat media visit. Yang kedua adalah kita bisa membuat yang namanya media gathering nih guys. Jadi media gathering ini bisa jadi kalian mengundang, bisa jadi itu jurnalis peliputnya, kemudian editor, atau bahkan pemimpin redaksi masing-masing media. Kita undang di suatu tempat, bisa jadi misalnya di restoran atau di kantor kita untuk berkumpul begitu ya, membicarakan tentang berbagai informasi yang kita ingin sampaikan. Kalau tadi media visit itu kita berkunjung ke medianya, kali ini kita mengundang mereka untuk berkumpul, membicarakan beberapa hal yang mungkin dapat kita sampaikan ke mereka. Dan tempatnya itu bisa jadi tadi yang seperti bisa gue bilang seperti kantor begitu ya, atau bahkan tempat-tempat yang santai misalnya kita buat di suatu restoran atau di suatu cafe gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol santai tentang beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa disampaikan ke mereka. Jadi pada intinya kita juga bisa buat media gathering ini sebagai sarana saling tukar pikiran, saling tukar informasi dengan rekan-rekan media. Yang ketiga yang bisa kalian buat kegiatannya antara lain adalah dengan melakukan press tour atau kunjungan pers. Jadi misalnya kita mengakomodir rekan-rekan media ini untuk ikut dengan kita bersama-sama begitu ya ke dalam suatu daerah atau suatu titik tertentu, di mana daerah atau titik tertentu tersebut merupakan daerah yang memang ingin kita promosikan, atau titik tertentu itu ingin kita promosikan karena misalnya di suatu daerah atau titik tertentu itu ada suatu inovasi atau invensi misalnya saja gitu, atau ada hal-hal teknologi baru yang diciptakan dari institusi kita, tapi misalnya tempatnya itu ada di suatu daerah. Nah, kita bisa melakukan press tour atau kunjungan pers ke sana dengan beberapa teman media. Nah, ini manfaatnya untuk teman-teman media adalah bisa menggali lebih dalam informasi-informasi tertentu terkait dengan hal-hal yang tadi kita ingin sampaikan juga gitu ya. Jadi mereka bisa jadi mendapatkan hal tersebut dari sumber utama saat press tour itu kita lakukan begitu. Dan salah satunya juga mengapa kita juga harus melakukan press tour antara lain adalah untuk saling mengenal juga nih. Kita mendekatkan diri juga dengan rekan-rekan media supaya kita lebih tahu juga siapa sih teman-teman kita ini biasanya yang ikut dengan kita, memberikan informasi, memberikan bantuan informasi begitu ya terhadap beberapa kebijakan-kebijakan misalnya, atau tadi terkait dengan ciptaan-ciptaan baru begitu ya. Nah, dari sanalah kita bisa menjalin hubungan yang baik juga dengan rekan-rekan media.
Nah, ini adalah yang keempat nih guys. Memang sepertinya akan sangat sederhana sekali, tapi memberikan dampak yang cukup signifikan atau cukup penting ketika seorang humas menjaga hubungan yang baik dengan rekan-rekan media atau media relations-nya itu berjalan dengan baik. Apa itu? Yaitu adalah membuat grup percakapan dengan media. Nah, di dalam grup percakapan ini, kalian bisa memberikan berbagai informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan institusi kalian, misalnya, atau berbagai informasi atau berita-berita tertentu atau siaran pers yang kita buat, begitu ya, ke dalam grup ini, begitu. Jadi, supaya mereka melihat atau menjadikan referensi berbagai informasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian bisa berdiskusi terkait dengan informasi-informasi yang tadi kita berikan itu dengan rekan-rekan media. Atau bahkan kalian bisa melakukan klarifikasi terkait dengan berita-berita yang mungkin muncul kepada teman-teman media di dalam grup itu. Nah, ini juga menjadi sarana yang penting karena di dalam grup ini kalian bisa mengenal lebih jauh juga terhadap beberapa rekan-rekan media yang memang biasanya ada dalam forum-forum tertentu bersama kita gitu ya. Jadi kita tahu orang-orangnya siapa saja dan media-medianya asalnya dari mana saja bisa jadi dalam grup ini. Nah, ini adalah salah satu sarana atau hal penting juga ketika kalian menjaga hubungan media dengan baik. Jangan lupakan buat grup percakapan. Nah, yang kelima nih guys, yang terakhir, ini juga menjadi salah satu hal yang penting dalam menjaga hubungan dengan media. Jadi, kalian misalnya bisa saja membuat mengenai lomba-lomba atau kompetisi ataupun anugerah-anugerah yang misalnya berkaitan dengan jurnalisme dan media begitu ya. Jadi di sana kalian akan memberikan apresiasi terhadap rekan-rekan media yang sudah membantu kita dalam menyebarkan informasi-informasi dari institusi kita. Jadi sebagai seorang humas, kalian juga harus bisa merencanakan bagaimana kita memberikan apresiasi terhadap rekan-rekan kita dari media. Nah, itu dia guys, tadi beberapa kegiatan yang bisa kalian jadikan referensi untuk menjaga hubungan baik dengan media. Oh ya, gue tadi sedikit lupa. Nah, untuk berkumpulnya teman-teman media, di zaman sekarang pun media teknologi seperti media telekonferensi berbagai macam jenisnya itu sudah ada. Jadi, kalian bisa bertemu atau berkumpul dengan rekan-rekan media itu melalui juga beberapa teknologi telekonferensi tersebut. Nah, itu dia kira-kira yang bisa gue sampaikan. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk update terus kira-kira video baru dari gua. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Oke, bye!